Atau kalau misalnya jenis teks, kita mau tanyakan jenis teks, nah, dari wacana ini termasuk jenis teks apa? Salah satu artikel di situ mengatakan bahwa di dalam Mundiskur bisa melakukan pembelajaran di luar kelas, terutama di siang hari. Itu sama bukan. Makanya selalu saya katakan di sini. Karena itu hasilnya bagus, sambil dan mantul. Itu betul Bu, betul Pak. Itu saya lakukan. Akhirnya apa? Mulai dari kepala sekolah teman-teman bertanya, kenapa kok kasih peliharaan anakku di luar kamar? Padahal ambil ke situ. Belajar, iya. Akhirnya apa? Semua ikut. Pertama itu teman saya guru matematika, ikut. Ketiga teman saya guru sosiologi. Karena sekolah begini modelnya lebih ringan dari ini. Lebih ringan dari ini. Sekolah kami dulu cantik, pinggir bandara lagi. Ini kok ya? Menulis soal sesuai dengan kaidah penulisan soal. Itu tadi saya katakan 4 syarat KKU-nya itu harus dipenuhi. Penulisan soal ini ABCD-nya, ya ABCD-nya. Kemudian stimulusnya usahakan jangan sampai menjadikan jebakan buat anak kita. Isinya provokasi yang menjelekkan, sesuai dengan mapel kita. Nanti kita akan lihat pada saat pelatihan soal. Ayat tadi saya katakan, pusat penelitian pendidikan mengkategorikan proses belajar, proses berpikir menjadi 3 level secara kognitif, ya kognitif. Level 1, level 2, level 3. Jadi ini, saya kira sampai di sini barangkali Bapak Ibu. Jadi saya kasih singkat-singkat saja. Supaya kenapa? Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita berlatih, karena yang diharapkan ini adalah hasil. Bapak Ibu minimal 1-5 nanti soal pos bisa. Ya. Oke, silakan Pak. Bahwa kami terkendala membuat stimulus, kemudian stimulusnya kontekstual, kemudian kontekstualnya harus kontemporer. Jadi kesulitan rata-rata teman berdasarkan pengakuannya di MGMP, di forum seperti ini, dan pengakuan di teras-teras kelas, bahwa sulit menyusun stimulus, kemudian kontekstual dan kontemporer. Jadi itu, karena ini sulit, maka tentu hasilnya nanti mungkin terbatas. Teman-teman ditanya, gimana kesulitannya? Merangkai kata-kata, apalagi yang kontekstual, kemudian kontemporer. Misalnya kan geografi, tapi alhamdulillah untuk saya sudah lumayan, sudah mulai bisa. Kalau materinya misalnya erosi, maka saya bisa membuat stimulus, kemudian kontekstual dekat dengan diri siswa. Mungkin saya ambil contoh prosesi di daerah aliran Sungai Noli. Pelakunya di dalam atau anggap bahasanya dia adalah Belen. Pelakunya atau yang pemegang peran adalah siswa. Saya biasa ambil misalnya, saya membuat stimulus di kelas 10, kelas 10 lah. Misalnya kelas 10 1 dan bernama A, kita samarkan namanya karena jangan sampai heboh kalau nama aslinya diambil. Bahwa pada bulan Juli terjadi prosesi hujan lebat di Luwu, dan memang itu bulan Juli berdasarkan kenyataan selama ini. Siswa yang kebetulan mungkin dari Paseng
bulan Juli, pertengahan Juli hanya 3 kali hadir. Kemudian sementara yang dari peran sampah tidak pernah apa. Ternyata dengan materi tersebut siswa pasti yang paham. Setelah dibuatkan stimulus karena dia lihat di Sungai Doli, oh saya tidak ke sekolah karena terhalang banjir, kemudian hujan lebat dan takut sakit kalau naik motor ke sekolah. Ternyata dia belajar berdasarkan konteksnya. Setelah keluar soal, siswa yang malas itu dapat nilai tinggi karena dia alami. Sementara yang rajin datang terus tidak. Itulah hebatnya stimulus. Kemudian yang kontekstual. Kalau dari Baskom atau dari daerah Noling sana, pasti bagus nilainya dibanding dengan yang dari misalnya dari Eropa atau dari Gua. Kenapa? Karena tidak pernah sana, ya kan? Nah itu kontekstual seperti itu. Kalau seperti itu Bapak Ibu, yang 3 hal ini yang menjadi kata kunci kita nanti dalam menyusun soal bahasa. Jadi sekali lagi bagi teman guru yang punya kreatif bisa dalam bentuk video percakapan antar siswa 2 arah, misalnya pelajaran ekonomi yang akan dibahas tentang koperasi, bisa ada percakapan Animasi. ada tentang PKN, masalah hukum, bisa yang terbaru konflik MK, tinggal buatan narasinya, ada deskripsinya, ya kan? Nah, di situ pasti ada nanti, tapi ada di situ nanti. Jangan sampai di situ masalah politik dinasti, karena itu provokasi itu. Ini misalnya, siapa guru? PKN. Nah, itu ya, bisa itu dibuatkan. Masalah hukum tuh. Nah, itu yang terbaru nih MK. Meluruskan. Tentang politik itu bisa. Tinggal bagaimana kita membuat deskripsinya. Itu. Yang penting jangan bersifat provokasi. Oke, jadi Bu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Ini tadi kan contoh. Aman tidak live. Kebetulan saya orang kimia, jadi saya minta maaf saya kasih contoh kimia. Orang sini udah. Kebetulan guru penggerak di sini juga orang kimia. Ya pas MKM. Nah kita tinggal saya nanti. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi tetap kita ikuti kaidah penyusunan soal. Ya tadi. Ya. Di sini ada kompetensi dasar tentu mata pelajarannya apa. Ini kebetulan kurikulum 13. Kompetensinya menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionnya dalam larutan. Itu kompetensi dasarnya. Materinya spesifik yaitu tentang asam asetat atau asam cuka. Kalau dalam bahasa pasar asam asetat itu asam cuka. Indikatornya, nah ini kita mau lihat. Apakah sudah memenuhi ABCD? Kita lihat, diberikan wacana mengenai produksi asam asetat. Peserta didik dapat menganalisis kelayakan suatu produk industri asam asetat untuk tujuan ekspor. Mana analisis? Audiens. Ya, Peserta audiens didik. mana? Yang mana? Peserta didik. Peserta didik. Siswa peserta didik itu. Ini. Ya. Ya. Kemudian B-nya, BAP-nya Menganalisis Analisis. ya. Dia di Kontennya? C4. asam cuka. Konten apa itu? Konten Asam cuka diekspor. analisis kekayaan untuk produktif Kontennya tentang asam cuka. asetat. B-nya Asam tujuannya untuk ekspor. ya tujuan. Ya, gitu. Jadi sudah terpenuhi ABCD. Jadi nanti Bapak Ibu ketika berlatih itu yang kita harus, dan A tidak harus di depan, bisa di tengah, bisa di pinggir, yang penting bisa masuk gitu. Ya. Nah, gitu. Tidak harus di tengah. Tidak harus di tengah. Iya, tidak harus di tengah.
Yang dari pinggir bisa diputing bisa masuk. Ya, Nah, gitu ya. Apa dulu? Ini bapak-bapak itu kalau sudah bicara masuk dan masuk, lain konotasinya itu. Itu senyum-senyum saja. Iya, iya, iya. Goyang-goyang, Pak. Ibu-ibu senyum-senyum dan goyang-goyang saja. Yang penting goyang. Yang ibu-ibunya kan rencana mau ke Malaysia. Oke. Ini level penalaran, berarti level 3. Oke, ketiga. Ya. Nanti kita lihat apa betul dia level 3. Betul soalnya uraian. Ayo dia. Karena kok ini Industri asam asetat harus menghasilkan asam asetat dengan kadar minimal 10% 10%. bobot per volume. Untuk memenuhi persyaratan supaya produksinya bisa diekspor. Hasil analisis sebagian quality control menunjukkan bahwa sebanyak 10 ml produk asam cuka atau asetat dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan Aquades. Sebanyak 10 ml asam cuka dari labu ukur tersebut tepat dititrasi dengan 10 ml. Larutan NaOH 0,1 m, jadi dititrasi itu. Sebenarnya kalau lebih lengkap lagi stimulusnya ada gambar ya, gambar titrasi. Orang kimia paham gitu. Kalau selain kimia ya minta maaf. Nanti ada sesuai dengan mata pelajaran contoh-contoh sini. Nanti tinggal pelajaran apa Bapak Ibu minta. Nanti saya share juga ini materi supaya dijadikan acuan. Ya. Mencapai titik ekivalen, apakah produk asam asetat oleh industri tersebut memenuhi persyaratan untuk diekspor? Jelaskan. Stimulus tapi tidak kontekstual. Perangkat pembelajaran. Lagi putar Kenapa lagi. bongkar-bongkar itu segitiganya? Kenapaan? Biar begitu kasih di sini 77 he. Tulang pipa di sini, tulang pipi rusuk itu bisa. Kemudian wacana ini usahakan wacana yang kontekstual atau semi kontekstual. Contohnya begini, kita berbicara tentang persoalan misalnya perkebunan. Dalam bahasa Indonesia kan ada di wacana, nanti yang dicari kan apa makna dan keterangan yang ada dalam paragraf 1 atau 2 dan begitu kan begitu nanti. Nah, usahakan wacana itu walaupun dia pakai bahasa Jerman, tapi carilah situasi yang semi kontekstual atau kontekstual, misalnya masalah perkebunan misalnya atau masalah gunung Utok misalnya. Jangan lagi ada di Jawa, kecuali Gunung Merapi. Gampang dan anak-anak bisa melihat langsung gitu. Misalnya sekarang kan yang lagi bicara ini P5 ini bukan tentang laporan sampah. Nah itu bisa kita buatkan sebuah wacana dalam bahasa Jepang. Kemudian nanti pertanyaannya bisa pertanyaan. Atau kalau misalnya jenis teks, kita mau tanyakan jenis teks. Nah, dari wacana ini termasuk jenis teks apa? Apakah dia jenis teks dalam bentuk berita, atau pernyataan, atau dalam bentuk kasus? Nah, kan begitu. Cuma bahasa Jerman. Kemudian nanti pertanyaan yang berikutnya, kan satu wacana bisa sampai 2-3 pertanyaan. Misalnya, dari wacana di atas, apa yang terkandung, atau makna apa yang tersirat dalam paragraf pertama tentang teks itu. Jadi begitu. Intinya itu kunci yang utama itu bagaimana kita membuat stimulus yang sesuai dengan kondisi real di atas. Nah, baik kontekstual nanti bisa semua kontekstual. Karena semua harus kontekstual.